warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga semua amal ibadah yang kita lakukan dibantu oleh Allah untuk disempurnakan segala kekurangannya, sehingga semua amal ibadah kita bisa diterima dengan pahala berlipat ganda, dan Allah bantu kita untuk bisa terus istiqomah berada di bawah atau di dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menyelesaikan surat At-Takatsur. Kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Kemarin temanya saya tulisnya sebenarnya berat timbangan yang diharapkan. Tapi khawatir ada sebagian yang sensi dengan timbangan. Apalagi berat ya, berat timbangan. Nah, kita ganti aja dah. Apa yang sudah kita persiapkan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ayat per ayat, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, ini qa, kita bacanya qa, bukan ko ya. Bukan al-Qari'ah, tapi qa. Dia antara o dengan a, jadi agak turun ke bawah. Al-Qari'ah, bukan al-Qari'ah, beda ko dengan qa ya. Wa ma adra, bukan wa ma adra, ro dengan ra beda. Jadi Arab itu kita selalu sampaikan tidak mengenal huruf o. Bukan ro tapi ra, bukan to tapi ta ya, bukan wo tapi gha ya, bukan ko tapi qa, bukan kho tapi kha. Dia agak turun ke bawah itu ya, tengah-tengah. Lanjutnya kita ulang sekali lagi. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Sebagian orang di sini ngikut ya, farashi
mabsyush. Ya. Nah, itu salah. Atau dua-duanya sa. Kal farasil mabthus. Itu juga salah. Yang satu kal farashi. Shi ya. Itu tebal, mabthus. Nah, itu huruf sa beda ya. Kal farashi al mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Nah, ini juga sya bukan sin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ada yang sin bacanya. Atau sa ngikut mabsus kal ihnil manfus. Itu juga salah. Harusnya manfush. Bukan mampus, beda ya, mampus. Manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. ثقلت موازينه Fahuwa fi 'ishatir radiyah. فهو في عيشة راضية. Wa amma man khaffat mawazinuh. وأما من خفت موازينه Fa ummuhu hawiyah. فأمه هاوية. Wa ma adraka ma hiya. وما أدراك ما هي. Narun hamiyah. نار حامية. Jadi huruf H itu dia adalah huruf pangkal tenggorokan, H di sini. Bukan huruf dada. Ada sebagian orang baca H itu dari sini. Fa ummuhu hawiyah. H, nah, dari ngambilnya dari sini. Itu capek duluan ya. Kadang-kadang ibu-ibu majelis taklim tuh kalau ngaji pakai speaker lagi kan. Ihdinas. Ngambil dari sini. Harusnya ihdina ya. Bukan ihdinas. Nah, itu kebanyakan. Sama seperti fa ummuhu hawiyah. Bukan fa ummuhu hawiyah. Nah, itu capek duluan jadinya. Wa ma adraka ma hiya. Harusnya kama hiya. Narun hamiyah. Nah, ini yang terakhir H-nya kecil. Ada sebagian ikut dia. Karena hawiyah, mahiyah, hamiyah. Nah, itu ikut juga dia, H-nya besar jadinya. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Nah, itu ke bawah dia H. Harusnya H ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan bacaan. Kita masuk ayat pertama, Al-Qari'ah. Secara bahasa Al-Qari'ah dari kata qara'a ya. Artinya itu suara dentuman yang dahsyat ya. Menggedor atau menggelegar, itu qari'ah. Kemudian dia dipakai untuk menyebut kiamat. Sehingga sering diterjemahnya Al-Qari'ah itu adalah artinya hari kiamat. Ini kata Ibnu Abbas, di Al-Qari'ah merupakan salah satu dari nama hari kiamat.
Sebenarnya apa makna al-qari'ah itu? Dari kata qara'a, kata Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, itu maknanya ad-darbu bisyiddatin, pukulan yang keras atau yang sangat keras. Yahsulu minhu sautun syadid, karena pukulannya keras dia menghasilkan suara yang menggelegar atau mendentum keras ya. Jadi qari'ah itu aslinya dia adalah dentuman akibat pukulan yang keras ya. Itu arti asli al-qari'ah. Kenapa hari kiamat disebut dengan al-qari'ah? Kata Imam Muqatil, karena Allah akan menghancurkan musuh-musuhnya dengan azab. Ini sebagaimana dikutip oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Jadi qari'ah itu maknanya bencana. Kenapa hari itu disebut, hari kiamat disebut al-qari'ah? Karena hari itu nggak ada lagi manusia yang bisa ngebangkang kepada Allah, nggak ada yang bisa ngelawan, nggak ada yang bisa durhaka. Kalau hari ini banyak manusia yang masih petantang petenteng, tapi hari itu nggak bisa dia, nggak ada yang bisa mengalahkan betapa maha kuasa dan maha dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutlah al-qari'ah. Artinya pada hari itu Allah akan binasakan semua makhluk yang membangkang, termasuk iblis laknatullah. Kita pernah ceritakan iblis ketika diusir dari surga, dia minta, Rabbi fa'auzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong panjangkan umur saya sampai hari berbangkit. Kenapa dia minta sampai hari berbangkit? Karena iblis tahu mati itu sakit rasanya, dia nggak mau mengalami sakratul maut. Kata Allah, innaka minal munzarin, kau saya tangguhkan, kau saya kasih panjang umurmu, tapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang sudah ditentukan. Berarti kiamat, tapi yang pertama itu. Maka kata para ulama, iblis pun akan mati. Maka disebutlah hari kiamat itu dengan al-qari'ah, yang artinya Allah menghancurkan, mengazab semua makhluk-makhluk yang membangkang kepada Allah. Maka qari'ah di sini kata Imam Muqatil itu artinya bencana atau musibah. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Boleh kita buka? Surat Ar-Ra'd ya. Tiga puluh satu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يزال الذين كفروا Dari afalam yai'asi. Tiga satu. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Artinya maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki sebuah manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya.
Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah, di sini disebut qari'ah itu artinya bencana. Tapi kalau wakaf tadi ya wakafnya di bima sana'u. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا. Misalnya kita wakaf di situ, maka ibtidanya dari tusibuhum karena qari'atunnya sebagai fa'il di situ. Jadi mulainya bukan bima sana'u qari'atun. Harusnya dari tusibuhum. Tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariba. Kalau sudah itu boleh lalu aw tahullu qariban min darihim hatta dan seterusnya. Nah, di sini qari'atun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya di situ? Itu bukan kiamat, tapi disebut di situ maknanya adalah musibah atau bencana. Afalam yai'asil ladina amanu. Apakah manusia orang-orang beriman itu putus asa? Allau yasha'allahu lahadan nasa jami'an. Kalau Allah mau semua manusia itu diberikan hidayah, maka semuanya beriman. Apa maksudnya? Berarti manusia itu sudah memang qadarullahnya, ada yang beriman, ada yang kagak. Maka kita kalau ngajak orang, terus ada orang yang nggak mau, padahal udah sampai bebusa mulut kita ngajak, ya nggak apa-apa. Nggak usah merasa sia-sia ternyata. Akhirnya putus asa, capek lah, udahlah nggak usah lah. Nggak, kita tetap ngajak orang, kita tetap berbuat baik. Meskipun orang tetap tidak peduli, tidak masuk Islam, tidak berbuat baik, tidak mendapatkan hidayah. Karena memang ada manusia yang akan Allah mudahkan menerima hidayah, ada orang yang tidak bisa menerima hidayah, dan itu sudah sunatullah. Kalau mau Allah bikin semua masuk Islam, semua baik, bisa aja, tapi nggak begitu. Ya. Supaya apa? Supaya kelihatan mana yang berjuang mempertahankan dan memperbaik atau memperbagus keislamannya, mana yang tidak. Gitu. Maka itu kata Allah, fazakir inna fa'ati zikra. Kasih peringatan, kalau dengan peringatan itu ada manfaatnya. Kalau enggak usah kita ngoyok terus saja orang itu kita cecer. Kita sudah ngajak, nasihatin, sudah ini, tapi dia tetap nggak mau, ya sudah. Jangan habiskan waktu, energi, tenaga untuk ngurusin yang begitu. Masih banyak yang lain yang pada mau. Gitu. Terus bagaimana nanti mereka yang kafir, yang membangkang, yang jahat, yang tidak mau berubah menjadi orang baik? Kata Allah, wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Tenang aja, nanti orang-orang yang brengsek, orang-orang yang jahat, yang tidak mau berubah jadi baik itu urusan kami, kata Allah. Nanti mereka akan ditimpa bima sana'u, disebabkan perbuatan mereka, qari'atun, ditimpa bencana, musibah, malapetaka. Nah, qari'ah disebutnya bencana, musibah atau malapetaka. Au tahullu qariban min darihim, atau bencananya tidak kena mereka langsung, tapi terjadi dekat dari tempat tinggal mereka. Ada sebagian orang bilang, kan yang koar-koar itu katanya si Donald Bebek, Donald siapa? Donald Trump. Mau menjadikan Gaza sebagai lautan api, mau di bumi hanguskan. Lalu Allah balas tuh, apinya malah dikirim ke Amerika. Tapi kan yang dibakar bukan rumahnya dia itu, yang terbakar di LA, Los Angeles. Nah, kata Allah, nggak harus kena mereka langsung. Bisa jadi tahullu qariban min darihim, terjadi dekat dari tempat mereka. Gitu. Dan itu sudah terkena secara psikis, kena dia kan, karena terjadi di wilayah yang katanya paling maju teknologinya, paling hebat, paling canggih. Buktinya nggak bisa ngelawan api. Siapa yang melawan api? Yang bertanggung jawab siapa? Ya otoritas pemerintah Amerika. Nggak mungkin Jokowi disuruh tanggung jawab ya. Kejauhan. Pasti ya mereka itu gitu.
Hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Nah, di sini disebut qari'ah itu maknanya bukan kiamat. Tapi qari'ah di sini maknanya bencana. Jadi bisa saja qari'ah itu merujuk kepada peristiwa hari kiamat atau semua bencana-bencana dan musibah yang menimpa orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang jahat, sehingga membinasakan mereka, itu juga bisa disebut dengan qari'ah. Tapi dimaksud dengan al-qari'ah ada alif lam, berarti dia definitif. Kalau pakai alif lam al-qari'ah itu maknanya pasti hari kiamat. Kalau dia tidak pakai alif lam maknanya bisa bencana. Maka di sini tidak pakai alif lam. Tusibuhum bima sana'u qari'atun. Nakirah. Berarti maknanya dia lebih umum. Tapi kalau al-qari'ah itu sudah pasti merujuk kiamat. Ya, sama seperti sa'ah. Kalau sa'atun bentuknya nakirah, nakirah itu artinya indefinitif, tidak pakai alif lam. Itu maknanya umum. Tapi kalau as-sa'ah itu maknanya adalah kiamat. Mata sa'ah. Kapan? As-sa'ah itu sebenarnya waktu, timing sebenarnya. As-sa'ah. Nah, kami sa'atul an. Jam berapa sekarang? Sa'atul an at-tasi'ah illa rubu' misalnya. Nah, itu as-sa'ah merujuk kepada waktu. Timing. Jadi kalau pakai alif lam itu pasti kiamat. Tapi kalau tidak pakai alif lam maknanya bisa bencana, musibah atau malapetaka. Baik. Kata Ibnu Juzai, nama tafsirnya At-Tashil li Ulumi Tanzil. Al-Qari'ah, kenapa kiamat disebut dengan Al-Qari'ah? Karena kiamat itu terjadi menghasilkan dentuman suara yang begitu dahsyat, memekakkan telinga dan menggetarkan hati. Kenapa? Karena kiamat itu sistem jagat raya, tata surya, planet-planet itu sudah tidak lagi seimbang, sehingga pergerakannya sudah kolab kemana-mana tuh. Akhirnya tabrakan. Nauzubillah, mobil aja di jalan raya tabrakan dengan mobil itu dengarnya duar, orang semua langsung pada kaget, semua pada keluar itu ngelihat ada apa kecelakaan. Bunyinya itu udah ngeri orang ya. Semakin besar bendanya yang tabrakan, semakin ngeri suaranya. Kereta dengan kontainer tabrakan suaranya ngeri. Ya. Motor dengan motor ngeri juga tapi masih biasa. Pada motor sama mobil udah ngeri lagi. Terus begitu. Nah, hari kiamat yang tabrakan itu bukan cuma motor, bukan cuma mobil, bukan cuma kereta, bukan cuma pesawat. Planet-planet tabrakan itu. Mars dengan Pluto, dengan Neptunus. Nanti belum lagi bintang dengan bintang tabrakan. Benda yang begitu besar tabrakan. Dan kecepatannya tinggi sekali. Kita kan kalau kita lihat di YouTube juga banyak gitu ya. Jadi bumi dan berapa? 11 atau 9 susunan tata surya itu kan semuanya bergerak mengelilingi matahari. Itu bukan matahari diam, bumi dan yang lain-lain pada muterin pelan-pelan, itu bukan. Ini matahari ini bergerak dengan cepat sekali. Dia bergerak terus dan 9 atau 11 planet ini ngikutin terus cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cepat sekali. Nah, itu kalau sampai tabrakan, ngeri itu. Benda yang kecepatannya sangat tinggi, ukurannya sangat besar, tabrakan, itu bisa menghasilkan bunyi yang sangat dahsyat itu. Petir aja suara petir bugar, kita udah takut. Bagaimana kalau yang tabrakan itu adalah Mars ya, dengan Pluto, Mars dengan Jupiter misalnya, atau Merkurius, belum lagi matahari tabrakan dengan bintang yang lain. Bintang-bintang ada bintangnya ukurannya 100 kali ukuran matahari, besar sekali dia. Lalu tabrakan, itu suaranya nggak bisa kita bayangkan. Dan suara itu semakin besar, semakin dahsyat, itu pasti efeknya langsung ke sini nih, langsung ke hati. Makanya kalau ada bunyi gledek nyamber, itu pasti takut, muncul rasa takut di sini. Padahal bunyi yang dengar telinga, tapi langsung ke sini itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung gemeter kita. Ya, kadang-kadang merinding bulu kuduk kita. Kalau anak-anak menangis, kadang yang perempuan-perempuan juga ikut nangis. Padahal cuma dengar suara aja.
Dia di dalam rumah, surat ger, itu dengan suara aja. Nggak ada yang kesambar geledek dekat kita. Nauzubillah min dzalik. Itu cuma suara yang entah di mana, itu aja udah memekakkan telinga, menggetarkan hati. Apalagi yang kelihatan gitu. Tabrakannya, bumi yang ketabrak gitu. Mungkin ada meteor yang menghantam bumi. Kita kalau lihat di ensiklopedia itu, ternyata setiap hari itu ada benda-benda langit itu yang menabrak bumi kita itu ya. Jumlahnya bukan 1 2, ribuan setiap hari itu menghantam bumi kita. Tapi Allah katakan wa ja'alnas samaa saqfan mahfuza. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang melindungi bumi. Jadi bumi ini kenapa kita bisa nyantai, aman, tenang, padahal ini benda-benda angkasa itu batu-batu meteor menghantam bumi yang jumlahnya ribuan. Karena Allah jadikan sakfan, langit itu sebagai sakf, pelindung. Nah, kalau kita belajar di ilmu fisika atau ilmu astronomi, karena ada lapisan-lapisan itu kan, ozon itu. Jadi dia sebelum masuk ke bumi dia akan terkikis. Yang tadinya besar lama-lama habis. Yang paling besar sampai ke bumi ada yang di mana, Arizona apa di mana itu, menghantam bumi jadi sebuah kawah besar. Selebihnya belum sampai ke bumi udah habis, hancur itu. Nanti karena bumi itu bulat, ini buat penganut bumi bulat ya, karena ada yang penganut bumi datar katanya. Atau teman-teman di sini penganut bumi bulat apa bumi datar? Karena kalau saya penganut bumi bulat, bulat berarti di kedua kutub itu dia ada medan magnet. Karena medan magnet, maka benda-benda yang tadi itu serpihan-serpihan dihancurkan oleh lapisan ozon, serpihan-serpihannya otomatis akan ketarik oleh magnet itu. Ketarik oleh magnet, muncullah dia di kutub utara itu yang disebut dengan aurora. Saya pernah jelasin begini di hadapan jamaah alumni IPB. Alumni IPB tahun 80-an tapi. Berarti sekarang udah nenek-nenek semuanya. Cerita, iya Ustadz, saya sudah pernah lihat itu. Masya Allah. Kalau saya baru ngomong doang, belum pernah lihat. Dia udah langsung datang ke sana. Memang sengaja mau ngelihat itu. Dan ternyata nggak semua. Ya, ada di Swedia. Ada beberapa negara juga kayaknya dekat-dekat Kanada sana ya. Lihat langsung. Itu perserpihan-serpihan benda-benda yang mau menghantam bumi. Sebenarnya nyawa kita setiap hari itu terancam. Tapi nggak bisa dia menghantam bumi karena tadi ada lapisan ozon yang mengikis benda-benda itu sehingga dia kemudian hancur, kemudian ditariklah oleh medan magnet yang di kutub utara dan kutub selatan, jadilah yang kita sebut dengan aurora. Kalau kita belum bisa ke sana minimal lihat aja di YouTube aurora. Oh begitu ternyata itu. Indah dia. Tapi sebenarnya itu adalah bahaya yang mengancam kita. Nanti hari kiamat tatanan langit ini akan rusak, pecah itu semuanya. Wa ja'alna samaa saqfan mahfuza. Sekarang itu kami jadikan langit itu sebagai atap yang melindungi. Nanti langit itu runtuh. Idas samaun syaqqat. Apabila langit itu terbelah, runtuh, hancur. Berarti penghalang tadi udah nggak ada tuh. Sehingga benda-benda langit itu akan menghantam bumi semuanya. Nah, itu orang-orang barat sudah memprediksi itu, dibuatlah film kayak Armageddon gitu. Kita nonton, wih kerennya filmnya, itu bisa terjadi itu nanti hari kiamat. Nah itu datang menghantam bumi, itu akan menghasilkan suara yang sangat dahsyat. Lalu bumi akan goyang, terjadilah gempa dan seterusnya. Kita nggak bisa jalan tegak begitu. Orang jalan kayak mabok. Wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Kau akan lihat manusia pada hari itu jalan itu kayak orang mabok ya, terhuyung-huyung. Padahal dia nggak mabok. Kenapa? Karena buminya ada goyang-goyang segala macam itu. Disitulah manusia akan menjerit. Yang di sana teriak kiamat, yang sini mungkin ada benda yang menghantam, mungkin kena saudaranya, kena keluarganya. Di situ orang pada teriak. Kita dengar benda berbenturan itu memekakkan telinga, menggetarkan hati. Ditambah lagi suara orang menjerit. Yang di sini lari teriak, di sana lari teriak. Itu suasana sangat mencekam. Maka disebutlah Al-Qari'ah. Kita kalau nggak ngerti baca Al-Qari'ah biasa aja. Tapi kalau kita pahami makna Qari'ah itu gambarannya ngeri sekali ya. Ngeri banget.
dengar orang menjerit, orang teriak-teriak ketakutan. Kadang di kita suka ada apa kayak gempa kecil aja itu. Kalau orang Betawi bilang apa? Lini ya, lini. Lindu ya. Lini atau lindu ya. Itu aja orang udah teriak tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang pada teriak itu. Keluar rumah semuanya itu. Langsung ini pada merinding bulu-bulu kita nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu teriakannya nggak seberapa itu. Apalagi hari ini ketika terjadi Al-Qaryah, tabrakan benda-benda langit itu, mungkin bulan tabrakan juga menghasilkan suara yang sangat dahsyat, memekakkan telinga, belum yang menghantam bumi benda-benda tadi. Mungkin ada gedung yang langsung ambruk, mungkin ada orang yang tertabrak benda itu langsung pecah hancur berkeping-keping. Di situ orang lihat dengan mata kepala sendiri, semua teriak, nggak ada yang nggak teriak itu. Itulah Al-Qari'ah kata Ibnu Juzai. Dia dentuman yang sangat memekakkan telinga sekaligus menggetarkan hati. Maka manusia bisa pingsan dengar atau ya hadir dalam kondisi seperti itu. Ngeri. Maka kata Al-Mawardi, hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah karena suaranya yang menggetarkan dan memekakkan telinga serta huru-haranya yang menggetarkan hati. Orang lari ke sana, yang sana lari ke sini, yang situ lari ke sana, semua pada lari bertebangan. Ya. Saking takutnya. Maka itu kita memohon kepada Allah supaya tidak mengalami peristiwa kiamat. Jangan sampailah. Minta dipanjangkan umur silakan, tapi jangan sampai kiamat. Panjangkan umurnya ya Allah sampai hari kiamat kurang 2 hari, jangan. Pokoknya jangan ngerasain kiamat. Karena merasakan kiamat itu udah siksaan di dunia itu. Karenanya para ulama berpendapat yang mengalami peristiwa kiamat kubro itu, kiamat besar yang terjadi hancur lebur dunia ini, itu udah nggak ada orang beriman. Orang beriman sudah meninggal. Jadi nanti memang urutannya itu tidak ada yang disepakati oleh para ulama. Bisa mana saja urutannya itu. Jadi ada yang mengatakan yang pertama itu adalah munculnya Dajjal dulu. Ada yang mengatakan terbit matahari dari barat dulu. Allah alam ya. Karena hadisnya juga urutannya macam-macam beda-beda. Yang jelas semua itu akan muncul nanti. Pagi hari orang selesai sholat subuh, pulang ke rumah, kemudian masih gelap. Jam 6 masih gelap. Berangkat kita ke kantor masih gelap. Sampai di kantor jam 7, jam 8 masih gelap. Panik orang. Kenapa nih? Kenapa nih? Lihat berita. Oh, diberitakan ternyata fenomena alam begini. Oh, berarti fenomena alam aja. Terus sampai zuhur gelap. Masuk asar masih gelap juga kayak begini. Sampai kemudian ketemu malam lagi, besoknya hari ketiganya. Sebagian riwayat mengatakan hari ketiganya baru selesai sholat subuh, jam 6 sudah mulai remeng-remeng. Muncullah matahari. Kata orang-orang, iya benar ternyata cuman fenomena alam aja. Sekarang sudah kembali normal. Orang mulai aktivitas tuh. Tapi begitu berangkat keluar rumah, yang ke kantor, yang ke pekerjaan dan seterusnya, mereka memperhatikan ke langit. Kok matahari terbitnya nggak dari timur, keluarnya dari barat. Memang muncul matahari, tapi bukan dari timur, melainkan dari barat. Disitulah semua manusia langsung teriak, kiamat, kiamat, karena matahari terbitnya dari barat. Semua umat tahu tanda kiamat itu adalah matahari terbit dari barat. Semua orang teriak di situ. Oh, disitulah yang tadinya mau berangkat ke kantor nggak jadi, belok ke masjid, langsung sholat di sini. Penuh masjid nih. Semuanya. Yang nggak pernah nongol ke masjid juga datang ke masjid. Semuanya pada sholat di sini. Penuh luar biasa. Di situ orang pada infak, pada sedekah, pada ngambil Quran. Yang nggak pernah belajar tahsin tuh pada baca itu. Hari itu baca semua. Ikra dah pokoknya. Apa ada semuanya dibaca semuanya mereka. Tapi kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak lagi berguna iman saat itu. Kecuali yang sebelum itu memang sudah beriman. Sholatnya hari itu udah nggak diterima. Taubatnya udah nggak diterima itu. Lalu setelah itu tetap orang mau melakukan kebaikan-kebaikan, tapi orang baik yang sebelum itu sudah baik tetap diterima mereka ya. Setelah itu kemudian muncullah angin yang berhembus dari arah selatan. Dari arah selatan angin berhembus
maka semua orang-orang baik meninggal. Sisalah orang-orang yang baru tobat tadi tuh, yang nggak pernah ikut tahsin tiba-tiba megang ikro. Itu tuh. Yang selama hidup dia nggak pernah sholat tiba-tiba langsung di masjid aja tuh. Dia kagak mati tuh, dia masih hidup gitu. Dia menyaksikan kiamat. Karena orang-orang baik pada meninggal, kan biasanya yang paling cerewet orang-orang baik. Ada mau mencuri, ada mau berbuat jahat, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Yang sering ngomong nggak boleh itu siapa? Orang baik. Ya. Kalau orang-orang jahat mah biarin aja sih, biar dia nyobain sekali-sekali. Tapi orang baik pasti ngelarang tuh. Nah karena orang baiknya sudah pada mati, maka semua kejahatan nggak ada lagi yang larang. Yang mau korupsi, yang mau nyuri, mau apa segala, nggak ada yang larang. Orang nggak peduli. Sampai zina di mana-mana merebak karena nggak ada yang larang. Kalau sekarang ada cowok sama cewek berduaan aja, orang baik itu langsung, kamu ngapain di sini? Pulang. Nggak ada, pulang. Itu orang baik itu. Tapi kalau udah nggak ada orang baik, mau berduaan kek, mau ngapain kek, bodo amat, cuek semuanya. Maka ketika itu kata Rasulullah, manusia seperti binatang. Laki perempuan ketemu di jalanan, nauzubillah, di situ dia berbuat mesum. Ketemu di taman, di situ berbuat mesum. Orang nggak ada yang peduli. Lu mau nyungsep, mau ngapain, terserah, bodo amat. Nggak ada yang peduli sama sekali. Nggak ada yang ngingetin. Allah. Saya pernah ditugaskan ke Yunani, di Athena itu. Kita kalau naik setengah bus, setengah kereta itu apa namanya? Apa keren ya? Keren itu. Kita naik gitu, maaf ya Allah. Itu anak-anak muda-mudi itu mereka duduk di situ berdua sambil pelukan, sambil ciuman segala macam itu. Nggak ada malu-malunya sama sekali. Yang malu malah kita. Aduh. Tapi kadang pengen lirik juga, aduh. Kita mau larang, kita pendatang di situ. Itu sudah mulai di Eropa itu udah mulai orang nggak peduli mau ngapain nyungsep gimana segala macam juga. Nanti menjelang hari kiamat itu orang-orang baik udah nggak ada, akhirnya mereka berbuat apapun semaunya, nggak ada lagi yang larang. Sampai akhirnya terjadilah zina di mana-mana. Maka merebaklah hamil tanpa menikah. Hasil zina itu. Udah nggak jelas ini siapa bapaknya. Pokoknya hamil aja. Hamil lah mereka hamil. Lahirlah anak-anak. Lahir anak-anak dari perzinahan. Dengan lingkungan yang sangat rusak. Udah nggak ada lagi orang baik tadi. Maka tumbuh besarlah anak-anak ini. Di lingkungan yang begitu rusak. Terus sampai usia mereka kurang lebih 40 tahun. Maka terjadilah kiamat. Nah, mereka lah yang mengalami kiamat itu. Nah, ini sebagian riwayat. Jadi memang sudah rusak. Orang baiknya udah nggak ada. Maka insya Allah kita ini semua nggak akan mengalami kiamat itu. Kenapa? Karena kita masih belajar tahsin kan? Masih belajar. Meskipun ikro itu belajar tahsin, belajar ngaji kita mah. Masih ngaji ya. Meskipun ustadznya banyak absennya ya. Tetap datang ngaji macam alhamdulillah. Nah itulah mereka yang mengalami kiamat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wanti-wanti jangan sampai kita ini mengalami hari kiamat itu. Dari namanya udah ngeri, Al-Qari'ah. Menggelegar. Kita kalau lagi hujan, banyak petir, dengar suara guntur gemuruh yang begitu dahsyat, langsung ingat ya Allah bagaimana besok kiamat ini suaranya lebih dahsyat, lebih ngeri. Ada nauzubillah suara apa tabrakan, orang semua teriak, ya Allah, bagaimana besok hari kiamat lebih ngeri, lebih dahsyat lagi. Jadi dia disebut dengan qari'ah karena suaranya yang menggelegar. Nanti kita sampaikan ya, kiamat itu dia memiliki banyak nama. Bahkan kata Imam Ghazali itu sampai 50 nama. Apa makna nama kiamat itu dengan nama yang begitu banyak? Jadi tergantung kita mau melihat dari sudut pandang nama yang mana gitu. Jadi nama itu menjadi point of view tentang kiamat. Jadi mau ditinjau dari sudut mana? Dari suara yang menggelegar, Al-Qari'ah. Ya. Apalagi misalnya dari segi penyesalan, Yaumul Hasrah, Yaumul Nadamah. Dari segi timing, waktunya sudah selesai, maka disebut as-sa'ah. Begitu seterusnya. Semua nama-nama kiamat itu menggambarkan
mau dilihat dari sudut pandang mana. Jadi kita mempelajari makna dari nama-namanya ini udah luar biasa. Kita baca Quran, kita telaah tadaburi ayat-ayat yang berbicara tentang Quran, tentang kiamat. Bahkan ada surat-surat yang namanya adalah Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, dan seterusnya ya. Dari segi terjadi atau tidak terjadi, nah, disebutnya Al-Waqi'ah. Dia sesuatu yang pasti terjadi. Bahkan saya pernah sampaikan, bukan cuma pasti terjadi, tapi dia mesti terjadi. Kenapa mesti terjadi? Karena hari kiamat adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang waktu di dunia mereka lemah, tidak bisa menuntut haknya, tapi mereka terzolimi. Kita orang-orang lemah yang terzolimi, yang tidak bisa menuntut hak kita. Kenapa kita bisa bersabar? Karena kita yakin besok ada hari kiamat. Sekarang lu menang, tunggu besok lu hari kiamat lo. Sekarang lu bisa bebas, bisa enak-enak, besok hari kiamat tuh. Wah, tunggu lu pokoknya. Kita kalau nggak punya keyakinan itu, nggak bisa nih sabar. Akhirnya orang banyak yang gantung diri. Karena dia merasa terbebani, dia merasa depresi, dia merasa terzalimi, nggak bisa menuntut haknya. Akhirnya apa? Depresi, akhirnya bunuh diri. Muslim nggak bunuh diri dia, meskipun terzalimi, meskipun dicurangi, meskipun dianiaya, dia tidak depresi, tidak putus asa, dan tidak bunuh diri. Kenapa? Karena dia yakin besok ada hari kiamat, di situ gue bakal dapat balasannya lo ya, di situ lo awas lo ya, nah, gitu. Tuntut lo, ngancem gitu ya. Itu yang membuat kita bisa bersabar. Maka kiamat mesti terjadi. Kalau ternyata kiamat nggak terjadi, bagaimana? Sekian banyak di dunia ini kayaknya lebih banyak yang terzolimi daripada yang zolim. Yang terzolimi banyak sekali, yang teraniaya banyak sekali. Yang tidak bisa mendapatkan haknya itu lebih banyak daripada orang yang mengambil hak orang lain itu. Maka di mana tempat mereka menuntut? Hari kiamat itu. Taib, ini mana Al-Qari'ah ya. Jadi secara bahasa dia disebut Al-Qari'ah karena dia ditinjau dari suara yang begitu dahsyat. Sehingga ketika kita baca surat Al-Qari'ah, kita menggambarkan, membayangkan, Masya Allah, ngeri sekali. Dentumannya begitu dahsyat. Telinga ini sampai ada yang pecah. Gendang telinganya saking keras suara itu. Orang kalau misalnya berdiri satu tempat, terus ada bom meledak di dekat dia. Mungkin badannya nggak kenapa-napa karena jarak tertentu. Tapi telinganya pasti pecah, gendang telinganya itu. Budak. Ada orang, kenapa pecah gendang telinganya jadi dia budak? Dulu pernah ada bom meledak di dekat dia. Itu bom yang ukurannya nggak seberapa. Besok bagaimana itu yang bahkan petasan aja bener. Petasan meledak aja ada yang sampai budak gitu. Kaget. Apalagi besok dentumannya yang meledak itu planet, yang meledak itu bintang, yang meledak itu matahari, Masya Allah. Gunung hancur. Wah, itu dahsyat luar biasa. Itu barang kejadiannya. Dan itu kejadiannya ya di waktu bersamaan. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita ya, keluarga kita dari huru-hara fitnah hari kiamat itu. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan, atau diselesaikan dulu baru nanti ada diskusi gitu ya. Dari saya terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih.